Di Tahdhibil Athar Imam At-Tabari meriwayatkan haddatsana Silm, haddatsana Hafiz anil A'mash an Ibrahim qala dakhala Uyainah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahtajim biqarnin. Bahwa berkata Uyainah, seorang sahabi, nanti kita jelaskan, Uyainah ibnu Husnin masuk kepada Nabi dan Nabi sedang dalam keadaan dibekam biqarnin, dengan tanduk. Kok bisa? Iya, di zaman dulu dengan tanduk. Zaman dulu belum ada alat-alat cupping, alat-alat bekam dengan hanya di tangan, pakai tangan disedot. Zaman dulu tidak, disedotnya pakai mulut. Kemudian dari bahan apa? Plastik. Tidak ada pabrik plastik dulu di zaman Nabi. Lalu pakai apa? Pakai tanduk. Dan di Yaman, namanya juga tradisional di Yaman itu, bisa antum lihat seperti itulah keadaan pembekam zaman dulu. Maka kami lihat sangat seperti zaman Nabi. Dia naik kedelai. Kedelai nggak bisa dinaik ya, dimakan. Naik keledai. Kemudian turun dari keledai, diumumkan bahwa ini pembekam. Maka orang-orang Arab banyak datang, yang membotak kepalanya atau lehernya atau badannya. Kemudian seorang ini mengeluarkan tanduk. Tanduknya tentunya tidak panjang, tanduk yang pendek, itu juga dipotong. Yang jelas berbentuk tanduk seperti cupping zaman now. Seperti alat bekam. Pernah lihat alat bekam? Di lubangnya di atas. Kemudian dia torehkan. Bukan torehannya juga seperti di zaman now. Menggunakan misalnya surgical blade. Pisau khusus untuk bedah. Nomor 11 yang runcing. Dia pakai pisaunya dia. Alhamdulillah bukan cutter. Coba pakai cutter, mengerikan. Sebagian dari orang-orang Indonesia ada yang dibekam. Dia membeli silet, kasih silet. Pisaunya dia pisau orang Baduy. Yani mungkin torehannya besar. Itulah di Yaman itu original. Seperti di zaman Nabi. Keadaannya memang seperti itu. Sangat deso. Al-muhim, disedotlah. Setelah disedot dia seperti menggunakan luban. Luban itu seperti chewing gum. Permen karet. Namanya luban. Nah dari itu lubangnya ditutup dengan luban. Menyedotlah. Kemudian setelah menyedot dia tahu udah penuh. Dibuka. Penuh darah. Buang. Nanti sedot lagi. Pakai mulut. Kita bilang, ya Allah benar-benar seperti zaman Nabi Yaman nih, Baduy. Pakai mulut, gimana darahnya kesedot? Kadang-kadang kesedot, kita lihat dia seperti itu, cuek saja. Al-muhim itulah, dan dia menggunakan keledai. Dan ini seperti hadis yang kita baca sekarang, yahtajimu biqarnin. Nabi berbekam dengan tanduk, tidak ada alat bekam. Faqala ma hada, kata sahabat Uyainah ibnu Husnin, apa itu ya Rasulullah? Qala khairu ma tadawaita bihil Arab. Ini adalah sebaik-baiknya pengobatan Arab. Di sini menjadi pendalilan bahwa hijamah dari Arab, bukan dari Cina. Alatnya saja dibuat dari Cina, tetapi ilmu ini dari Arab, bukan dari orang Jawa, orang Majapahit, bukan. Maka kata Nabi di sini khairu ma tadawaita bihil Arab. Fahadal hadis bihadal lafaz khairu. Ma makna khairu? Khairun bitanwin bimakna akhyaru ala ismi tafdil akhyaru. Idan sawa kama afdalu fil hadis muttafaqun alaih afdalu ma tadawaitum bihi al hijamah au amsalu ma tadawaitum bihi hijamah wa kadzalika khairu bimakna akhyaru ma tadawaita bihil arab. Fa hadzal hadis yadul ala ahsan ilaj indal arab ay al hijamah. Wa hadzal hadis barakallahu fikum min tariq al-A'mash an Ibrahim. Sahih aula riwayat A'mash an Ibrahim? Sahih lianna al-A'mash min asbatinas an Ibrahim wa huwa ibruman Ibrahim ibnu Yazid an-Nakhai. Fa riwayatul A'mash
an Ibrahim meskipun dengan an-anah seperti di sini, namun ihtimal ala sima. Ihtimal dia itu mendengar karena dia min asbatinas dari Ibrahim. Namun di sini Ibrahim an-Nakhai yang mana dia hidup di tabaqah yang tabi'i kecil, tidak pernah mendengar dari para sahabat. Maka para ulama mengatakan lam yujad lahu sima minas sahabah al-mutaakhirin aladina kanu bil Kufah kal Bara wa Abi Juhaifah wa Amr ibn al-Harith famin babil aula dari sahabat yang lain. Dan di sini juga dia disebutkan bertemu dengan Aisyah wa huwa sobi. Maka di zaman dia kecil pernah masuk kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ibrahim an-Nakhai ini memang ahli Madinah, namun masih kecil. Walam yathbut sima minha, dan setelah dia dewasa tidak juga meriwayatkan dari Aisyah. Maka Ibrahim an-Nakhai bagaimana meriwayatkan dari sahabat di sini Uyainah ibnu Husain. Lalu siapa Uyainah ibnu Husain atau ibnu Husnin? Dia sahabi yang mana dia masuk kepada Islam setelah katanya dari Fathi Makkah. Dan dia dulu fil jahiliyah. Maknanya orang ini sudah lama, usianya sudah tua. Dan bagaimana di sini Ibrahim an-Nakhai bisa meriwayatkan dari sahabat ini? Maka di sini sanadnya meskipun Al-A'mash imam dan Ibrahim imam, namun Ibrahim tidak pernah bertemu dengan sahabat yang diceritakan di sini, yakni Uyainah ibnu Husnin, sehingga sanadnya terputus. Kita katakan dhaif, namun meskipun hadis ini dhaif, bisa naik kepada yang sebelumnya apa tidak? Dengan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, inna afdhala ma tadawaitum bihi al-hijamah. Karena di sini lafadznya sama. Di saat disebutkan apa yang engkau lakukan ya Rasulullah, ini bekam, ini adalah khairu ma tadawaitum bihi al-arab. Maka ini adalah pengobatan yang paling baik yang dilakukan oleh Arab. Maka sanadnya meskipun dhaif bisa naik kepada derajat hasan li ghairi. Kemudian datang juga jalan yang lain. Kalau tadi dari siapa? Dari Uyainah ibnu Husnin, sahabatnya yang dhaif karena Ibrahim tidak mendengar darinya. Maka datang dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, yang mana dikatakan oleh Abu Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, in kana fi syai'in mimma tadawu bihi khairun fa fil hijamah. Maka tidaklah jika seandainya dari kebaikan dalam pengobatan itu kecuali pada bekam. Maka syahidnya di sini disebutkan mimma tadawu bihi khairun fa fil hijamah. Maka jika seseorang melaksanakan paling baik dalam pengobatan kecuali dia memilih untuk berbekam. Maka berbekam disebutkan di dalam hadis ini ma tadawu bihi khairun, sebaik-baiknya dari pengobatan. Maka ini hadis Abi Hurairah menjadi pendalilan sebaik-baiknya pengobatan adalah bekam. Lalu hadis Abi Hurairah ini bagaimana keadaannya? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Abi Syaibah, keduanya meriwayatkan madarus sanadnya kepada Muhammad ibnu Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah. Dan Muhammad ibnu Amr huwa ibnu Alqamah ma'ruf, rawi yang saduq hasanul hadis. Maka di sini hadisnya hasan dari Abi Hurairah. Kemudian datang juga hadis yang ketiga. Tadi pertama hadis muttafaqun alaih dari Anas, inna afdhala ma tadawaitum bihi al-hijamah, di riwayat Muslim inna amsala, atau kebalikannya. Adapun di hadis yang kedua yang dhaif dari Uyainah ibnu Husnin,
Ibrahim tidak pernah mendengar dari Ibnu Husnin, seorang sahabi. Dan hadis yang ketiga dari Abi Hurairah yang sanadnya hasan, dari Alqamah ibni Amr, dari Muhammad ibni Amr ibni Alqamah, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah, hadis yang ketiga yang hasan lidati. Maka di sana ada hadis yang keempat yang semakna dengan ini, dari Samurah ibnu Jundub, bahwa dia dakhala rajulun ala nabi, menceritakan datang seseorang kepada Nabi, wa huwa yahtajim, dan Nabi sedang dibekam. Faqala ya Rasulullah, ala ma tada hatta yabti dhahrak. Qala wa tadri ma hada. Maknanya di sini sahabat mengatakan, kenapa engkau melaksanakan yang demikian di punggungmu itu? Banyak dari tanduk-tanduk. Maka dikatakan, wa tadri ma hada, tidakkah tahu kamu apa yang aku perbuat ini? Qala la, hada al-hajm khairun ma tadawat bihil arab. Ini adalah pembekaman yang mana merupakan sebaik-baiknya pengobatan dari orang Arab di zaman dahulu. Maka ini hadis diriwayatkan oleh Ar-Ruyani di dalam musnadnya dan Imam Ahmad dan Imam Ibnu Abi Syaibah. Maka sanadnya bertumpu kepada Abu Nuaim an Zuhair an Abdul Malik ibni Umair hadatsani Husain ibni Abil Hir an Samurah ibnu Jundub. Maka dari Samurah ibnu Jundub. Maka di sini semua rijalnya thiqat. Abu Nuaim siapa? Fadl ibnu Dukain, gurunya Imam Al-Bukhari. An Zuhair, Zuhair ibnu Muawiyah thiqah. An Abdul Malik ibni Umair thiqah. Dari Husain ibnu Abil Hir thiqah. Dari Samurah ibnu Jundub thiqah. Maka hadis ini dengan lafaz ma hada ya Rasulullah al-hijamah min khairi ma tadawi bihin nas au bihil arab. Ini adalah pengobatan yang dilakukan terbaik oleh orang Arab. Maka sanadnya sahih. Dan semakna dengan ini juga datang hadis yang berikutnya, keberapa? Kelima. Dari Asy-Sya'bi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, hadatsana Abdurrahim ibnu Sulaiman an Zakaria an Sya'bi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khairud dawa al-hijamah. Sebaik-baiknya dari pengobatan adalah berbekam. Maka hadis ini dhaif karena Asy-Sya'bi man Amir ibnu Sarahil wa huwa tabi'i lam yasma'ani nabi. Di sini dia meriwayatkan qala kana Rasulullah. Dulu Rasulullah berbekam dan mengatakan khairu ad-dawa, sebaik-baiknya pengobatan adalah al-hijamah. Maka sanadnya dhaif karena Asy-Sya'bi Amir ibnu Syarahil tidak pernah mendengar dari Nabi. Maka dengan ini selesai dari bab yang pertama tentang fadlul hijamah, keutamaan berbekam. Maka keutamaan berbekam di sini penulis memasukkan dua dari lafaz hadis. Hadis yang pertama datang dari 3 sahabat menceritakan bagaimana para malaikat memerintahkan Nabi untuk memerintahkan umatnya berbekam dan memerintahkan Nabi untuk berbekam. Telah lewat hadis-hadisnya sahih. Dan yang terakhir dari 5 hadis yang maknanya sama, bahwa pembekaman itu sebaik-baiknya pengobatan. Paling kuat pendalilannya hadis muttafaqun alaih dari Anas, fa inna amsala ma tadawaitum bihi al-hijamah, diriwayat wa inna afdhala ma tadawaitum bihi al-hijamah, dan hadis-hadis dari Abi Hurairah yang sahih dan juga dari sahabat yang lain seperti Uyainah ibnu Hisn, dan juga dari sahabat yang lain Samurah ibnu Jundub, dan datang mursal dari Sya'bi, semuanya dengan lafaz fa inna khaira ma tadawat bihil arab al hijamah.
Sungguhnya sebaik-baiknya dari pengobatan orang Arab adalah berbekam. Idan naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.